Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Senang sekali hari ini kita berjumpa kembali dalam renungan harian kita. Hari ini kita melanjutkan dari Injil Yohanes pasal yang ke-18 ayat yang ke-19 sampai dengan ayat yang ke-24 dalam satu peristiwa, yaitu Yesus dihakimi imam besar. Saudara-saudara, pada umumnya apa kesan orang lain terhadap orang Kristen? Orang Kristen adalah orang yang baik, orang yang jujur, orang yang penuh kasih. Tapi apa yang dunia lihat dari hidup orang-orang yang disebut orang Kristen, orang yang beribadah di gereja, mari kita belajar bersama dari sepotong peristiwa ketika Tuhan Yesus diadili oleh imam besar. Saudara-saudara, sepertinya ini adalah satu momen yang ditunggu oleh orang-orang yang menginginkan kematian Kristus. Kalau di pasal-pasal sebelumnya kita melihat bahwa mereka ini merencanakan penangkapan dan pembunuhan atas Kristus. Dan sekarang Tuhan Yesus ada di dalam tangan mereka. Mereka sepertinya sangat senang. Saudara, rencana penangkapan dan pembunuhan itu bukan secara spontanitas terjadi pada waktu atau pada hari itu juga. Tetapi jauh-jauh hari sebelumnya mereka sudah mengatur sedemikian rupa. Maka pengadilan atas Yesus di hadapan imam besar adalah satu rentetan demi rentetan peristiwa rencana jahat yang sudah diatur sedemikian oleh mereka ini. Semua rencana itu tidak terkait dengan apa yang Tuhan Yesus lakukan. Karena Yesus sendiri tidak pernah melakukan kejahatan. Dia tidak pernah merencanakan kejahatan. Justru dia membantu begitu banyak orang, menyembuhkan orang, bahkan membangkitkan orang yang mati. Dan apa yang disampaikan di dalam ajarannya adalah ajaran yang berisi tentang kebenaran. Semua hal yang tidak bisa dilakukan manusia biasa, itulah yang Yesus lakukan di hadapan orang-orang ini. Semua hal itu seharusnya bisa membuka mata mereka dan segera menyadari siapa Yesus sebenarnya. Bahwa seperti yang dia pernah katakan, dia adalah Allah yang berasal daripada Bapa. Dia melakukan semuanya itu karena dia adalah Allah yang Maha Kuasa. Tapi justru mereka menganggap bahwa Yesus menistakan agama. Yesus berusaha menyamakan diri dengan Allah. Jadi itu ada alasan-alasan mereka. Semua penangkapan dan pengadilan itu justru menunjukkan betapa jahatnya orang-orang ini. Oleh sebab itu, mereka begitu bangga dengan keberhasilan mereka telah menangkap Tuhan Yesus, bahkan saat ini telah mengadili dan menghakiminya. Jadi apa yang mereka lakukan ini adalah sesuatu yang berkedok dengan agama. Atas nama agama, merencanakan dan melakukan kejahatan atas orang lain, menghakimi orang lain atas nama agama. Agama dijadikan sebagai satu media untuk memperlakukan seorang dengan sesuka hatinya. Bahkan tidak segan-segan membunuh orang yang tak bersalah dengan kedok agama. Mereka berlindung di belakang jubah kebesaran status mereka, baik sebagai imam, sebagai orang yang beragama, dibalut dan dibungkus sedemikian rupa dengan rapi, berbuat sesuka hati, padahal demi kepentingan pribadi, golongan, dan kepentingan kelompok mereka. Saya pernah mendengar orang berkata seperti ini. Saya terlalu percaya dengan orang ini, sehingga saya memutuskan untuk berbisnis dengan dia. Karena dia adalah orang gereja yang saya anggap baik. Tapi rupanya di belakang dia menipu saya. Saudara-saudara, status kita sebagai orang beragama, status kita sebagai orang Kristen, sebagai orang yang percaya, sebagai anak Tuhan, atau yang lebih umum dikenal sebagai orang dari gereja, orang gereja, seharusnya atribut itu digunakan dengan baik untuk mengasihi orang lain, untuk mengayomi orang lain, untuk membuat kesan dan pesan dan kesaksian yang baik untuk orang lain. Baik ketika kita berada di rumah, ketika kita berada di pasar, ketika kita berada di tempat kerja, ketika kita berada di jalan raya, atau ketika kita berada di gereja.
baik sebagai karyawan biasa, sebagai bos, dan lain sebagainya. Status itu, atribut itu bukan untuk menghakimi orang lain, tidak menggunakan atribut itu untuk kepentingan sendiri, apalagi untuk mencelakakan atau untuk menjatuhkan orang lain. Tetapi biarlah kita sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen, sungguh-sungguh menghidupi iman percaya kita, bahwa di tengah kesulitan, di tengah tantangan, di tengah orang-orang yang mungkin tidak menyukai kita, seperti Tuhan Yesus di hadapan imam besar yang mengadilinya, Dia tetap melakukan kebenaran dan menunjukkan kebenaran itu. Karena Tuhan memampukan kita untuk berdiri di atas kebenaran dan melakukan kebenaran, karena kita berasal dari kebenaran, yaitu berasal daripada Dia. Karena Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.